Kamu merasa nggak kalau kualitas fokus kita makin hari makin menurun belakangan ini? Kalau belum sadar, nih ya gue tanya, waktu di kelas lebih sering menghayal atau mendengarkan? Itu pikiran kamu lebih banyak berkelana ke hal-hal lain atau kamu benar-benar menyerap apa yang dijelaskan? Gue baru sadar juga kenapa fokus gue makin sulit dan bikin gue susah paham pelajaran. Gue harus baca berulang-ulang kali dan butuh lebih banyak effort buat fokus. Padahal fokus itu krusial banget, terutama dalam hal belajar. Karena dengan fokus, otak kita bisa lebih mudah dan mencerna informasi. Nah, ternyata ada penyebab yang cukup mewujudkan dari semua ini, yaitu TikTok. Ya, TikTok aplikasi yang biasa aja, ternyata bisa mempengaruhi fungsi kognitif otak kita. TikTok nggak cuma mempengaruhi cara kita berpikir, tapi juga mempengaruhi besar terhadap fokus kita. Di video kali ini, gue bakal bahas kenapa algoritma TikTok bisa merusak fokus, apa yang terjadi di otak kita, dan gimana caranya untuk menghadapi ini semua. Jadi, simak video ini sampai habis. Hampir semua orang yang punya smartphone pasti tahu aplikasi ini. TikTok muncul dengan konsep baru yang cukup revolusioner dalam dunia media sosial. Pada awalnya, TikTok menawarkan fitur For You Page atau FYP yang langsung memberikan konten berdasarkan preferensi kita tanpa perlu mencari terlebih dahulu. Jadi, kita nggak perlu cari-cari video lagi karena TikTok udah paham apa yang kita suka berdasarkan kebiasaan kita. Misalnya kalau kamu sering nonton video dance atau video-video lucu, TikTok langsung menyesuaikan konten yang muncul di FYP. Hal ini jadi cara kerja yang sangat efektif dan gak lama aplikasi lain seperti Instagram dan YouTube juga ikut mengadopsi format serupa dengan fitur Reels dan Short mereka. Tapi di balik keunggulan ini semua, ada dampak buruk yang bisa terjadi. Dampaknya, ya itu dia, fokus kita bisa semakin menurun. Gimana bisa? Begini dia. Ketika kita scroll TikTok, otak kita akan melepas dopamin, zat kimia yang terkait dengan rasa bahagia atau reward. Dopamin ini pada dasarnya adalah bagian dari sistem penghargaan di otak yang memotivasi kita untuk mencari kesenangan atau hal-hal yang menyenangkan. Jadi, setiap kali kita nonton video lucu, menarik, atau menghibur, otak kita merasa terpuaskan. Itulah kenapa kita cenderung ingin nonton terus-terus dan nggak berhenti-berhenti. Padahal dopamin ini bisa didapat dengan cara yang lebih sehat jika kita melakukan sesuatu yang memang memerlukan usaha, seperti belajar atau berolahraga. Tapi yang terjadi sekarang, TikTok dan media sosial lainnya memberikan dopamin murah. Gimana maksudnya? Dopamin yang dikeluarkan otak hanya dengan melakukan hal-hal yang mudah atau nggak membutuhkan usaha. Contohnya, cuma dengan scroll video pendek, kita nggak butuh waktu banyak, kita sudah merasa senang. Dan masalahnya, dopamin yang cepat dan mudah didapat ini bikin kita jadi malas. Kita nggak lagi tertantang untuk melakukan hal-hal yang menantang, apalagi yang membutuhkan fokus panjang. Nah, kalau kamu merasa susah banget buat fokus sekarang, itu bukan kebetulan. Dr. Patrick Porter, seorang ahli saraf, menyebutkan kondisi ini dengan istilah TikTok brain. Dalam studi yang dia lakukan, dia menjelaskan bahwa semakin sering kita scroll TikTok, maka semakin terbiasa otak kita dengan pelepasan dopamin cepat. Akhirnya, kita jadi lebih sulit untuk fokus pada hal-hal yang memerlukan perhatian lebih lama. Pada awalnya, kita bisa fokus selama 30 menit, tapi sekarang coba aja tanya diri sendiri, berapa lama kita bisa fokus sebelum akhirnya mulai gelisah atau berpikir tentang hal lain. Dan ini bukan cuma soal TikTok aja, Instagram dengan Reels, YouTube dengan Short, Facebook, dan banyak platform lainnya yang kini mengadopsi pola serupa. Semua ini dirancang untuk membuat kita terus-menerus terjaga dalam lingkaran dopamin hit yang enggak berujung ini. Nah, sebelum kita semakin terperangkap dalam siklus ini, yuk kita coba pahami dulu apa yang terjadi di otak kita. TikTok mengubah cara kita berpikir dan mempengaruhi kemampuan otak kita untuk tetap fokus dalam jangka waktu yang lama. Dan akhirnya, kita jadi kecanduan pada hal-hal yang instan dan tidak memerlukan usaha besar. Nah, TikTok menyajikan video pendek dalam waktu yang singkat, mengubah cara kita menikmati konten. Mungkin pada awalnya kita bisa duduk dan menikmati sebuah film yang berdurasi 2 jam tanpa merasa bosan. Tapi sekarang kita merasa gelisah jika harus berfokus pada satu hal dalam waktu yang lama. Kita lebih suka menyelesaikan satu video dan pindah ke video yang lain. Hal ini walaupun terlihat sepele, sebenarnya memberi dampak besar pada kemampuan otak kita untuk berkonsentrasi. Otak kita jadi terbiasa dengan stimulasi cepat dan langsung, dan inilah yang disebut dengan penurunan kualitas fokus. Masalahnya, TikTok bukan satu-satunya aplikasi yang mengadopsi sistem ini. Seperti yang sudah gue sebutin tadi, Instagram dengan fitur Reels dan YouTube dengan Short-nya ikut mengadopsi format video pendek yang sama. Jadi, semakin banyak platform yang berusaha menarik perhatian kita dengan cara yang serupa, semua itu bertujuan untuk menjaga kita tetap terkoneksi dan terus menggulirkan feed tanpa henti. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa kita cenderung lebih mudah untuk merasa terhibur dengan cara ini, karena otak kita mulai mencari rangsangan yang cepat dan mudah. Akibatnya, kita jadi kecanduan untuk terus-menerus mencari stimulan baru yang menyenangkan, tanpa peduli dampak jangka panjangnya.
Lalu gimana solusinya? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan semua ini? Salah satu cara yang bisa kita coba adalah dengan mengurangi konsumsi media sosial, khususnya yang berbentuk video pendek. Dengan cara ini, kita bisa memberi waktu bagi otak kita untuk beristirahat dan kembali fokus pada tugas-tugas yang lebih membutuhkan perhatian. Selain itu, ada cara lain yang cukup efektif, yaitu dengan meditasi. Ini adalah cara yang sering diremehkan banyak orang, tapi sebenarnya sangat powerful untuk meningkatkan kualitas fokus kita. Meditasi meskipun terlihat seperti kegiatan yang sederhana, sebenarnya bisa membawa dampak yang luar biasa. Terlebih lagi, ada penelitian dari Harvard Medical School yang menunjukkan bahwa meditasi dapat mengubah beberapa bagian otak kita. Salah satu contohnya, meditasi bisa membuat hipokampus, bagian otak yang berperan dalam memori dan pembelajaran, menjadi lebih tebal. Sebaliknya, meditasi juga bisa mengecilkan amigdala, bagian otak yang berhubungan dengan rasa takut dan stres. Meditasi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan fokus adalah mindfulness meditation. Tujuannya adalah untuk membuat kita lebih fokus pada saat ini. Meditasi ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Cara praktisnya adalah dengan duduk dengan nyaman, atur timer sekitar 5-10 menit dan fokus pada pernapasan. Kalau pikiranmu mulai melayang, itu normal. Kemudian lakukan itu secara rutin dan dalam waktu singkat, kamu akan mulai merasakan perubahan. Fokus kamu akan lebih baik dan kamu bisa lebih mudah menyerap informasi. Meditasi nggak hanya bikin kamu lebih fokus, tapi juga membuat pikiran kamu lebih tenang dan jernih. Ini bisa membuat kamu untuk lebih mudah menangani tekanan, terutama saat menghadapi tugas atau ujian. Jadi, setelah kita tahu bahwa algoritma TikTok dan media sosial lainnya dapat merusak kualitas fokus kita, kini saatnya untuk mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk memperbaikinya. Mengurangi penggunaan media sosial, terutama yang berbentuk video pendek, dan memulai meditasi adalah dua langkah awal yang bisa kita coba. Jangan tunggu sampai keterusan, karena semakin lama kita terperangkap dalam siklus dopamin hit ini, semakin sulit bagi kita untuk mengembalikan kualitas fokus kita. Cobalah untuk mulai lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan memberi waktu untuk diri kita sendiri. Meditasi adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas fokus kita. Dan siapa tahu, setelah beberapa minggu kamu rutin meditasi, kamu bisa merasa lebih fokus dan siap untuk menghadapi tugas sehari-hari dengan lebih baik. Jadi, jangan ragu untuk mulai mencoba meditasi dan lihat perbedaannya. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan kamu wawasan baru tentang berapa pentingnya menjaga kualitas fokus kita di tengah derasnya informasi yang datang dari media sosial. So guys, sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, berikan like dan subscribe-nya. Jika kalian punya pendapat pro atau kontra, silahkan komen di bawah ya.